Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu siang hari pukul 13.00 kurang lebih kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bab 79 pada kesempatan ini dengan judul Pemimpin yang Adil. Kita sudah sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu, saudaraku seiman, bahwasanya seseorang bila diamanahkan menjadi seorang pemimpin, baik dari lembaga terkecil di tatanan masyarakat sampai ke lembaga terbesar, menjadi presiden ataupun raja, maka ini semua bisa menjadi, membawanya pada dua kondisi. Kondisi dia akan panen pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan balasan yang mulia tentunya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah buat para orang yang sedang dipimpinnya mencintainya, mendukungnya, dan loyalitas pada dia. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan dengan derajat tinggi di surga, karena kebaikan-kebaikan dan kebijakan yang sudah dia berikan kepada masyarakat sehingga merata keadilan, kemakmuran, dan seterusnya. Atau akan menjadi permasalahan berat buat dia dengan janji-janji palsu, dengan manipulasi data, dengan malah memakan harta yang tidak benar, ya, menipu masyarakatnya. Ini semua akan menjadi sumber permasalahan yang sangat berat bagi dia di dunia. Allah hinakan, Allah permalukan, dan juga Allah buat manusia tidak menyukainya, dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan dan hukuman yang berat. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya, dan semoga pesan ini sampai kepada semua orang yang menjabat dan menjadi pemimpin, dan sebagai seorang muslim tentunya ya, mereka bisa mengambil pelajaran bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka agar menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Di antaranya tema kita pada kesempatan ini insyaallah, pemimpin yang adil. Artinya pemimpin yang betul-betul menjalankan tugas dan amanahnya dengan benar, sehingga mereka selalu saja berlaku adil baik pada dirinya ataupun masyarakat di sekitarnya. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ini adalah surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini potongan ayat tentunya ya. Artinya sungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dimulai dari pemimpin kepada masyarakatnya sampai kepada seseorang pada dirinya sendiri pun dia berlaku adil. Mungkin Anda bertanya, kalau masyarakat mungkin kami sudah tahu, setiap pemimpin harus menjalankan tugasnya, amanahnya, dan segala macam. Oke, dia adil pada masyarakatnya dan dia menyamaratakan semuanya keadilan tersebut. Siapapun yang punya hak akan diberikan, walaupun dia tidak punya jabatan di pemerintahan, dan siapapun yang tidak berhak atau melanggar akan dihukum walaupun dia punya jabatan di pemerintahan misalnya, atau punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini berlaku atau pada diri sendiri. Nah, diri sendiri mungkin banyak orang yang bertanya, seperti apa adil pada diri sendiri? Artinya memberikan hak dirinya sendiri, ya. Bagaimana dirinya butuh istirahat, ya, butuh makan, butuh juga beribadah, semuanya diberikan haknya. Maka ini adil terhadap diri sendiri, ya. Dia tidak menzalimi dirinya, termasuk tidak melakukan kemaksiatan agar jangan dihukum oleh Allah. Ini adil terhadap diri sendiri. Kemudian selanjutnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalil kedua surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ayat ini menitik beratkan bagaimana seseorang yang adil akan mendapatkan cinta sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menggunakan fi'il amr wa aqsitu. Berlaku adillah kalian. Ini perintah berarti, ya. Dan semua yang menggunakan kata perintah seperti ini berarti arahnya kepada kewajiban. Kita akan masuk bahas hadis pertama berhubungan dengan masalah bab ini. Hadis nomor 664 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhinnihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah." Saya ulangi, wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Wa rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tergantung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mana keduanya berkumpul dan berpisah atas dasar cinta karena Allah tersebut.
Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat keji atau zina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Lalu dia berkata, sungguhnya saya takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika sendiri, maka kedua matanya berlinang air mata. Teman-teman sekalian, secara global, hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana nanti keadaan di hari kiamat, hari kebangkitan. Seringkali Anda sebagai seorang muslim kalau sholat membaca surah Al-Fatihah. Ya, ayat yang keempatnya, Maliki Yaumiddin. Ya. Kan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat kedua. Malik Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Dan Maliki Yaumiddin adalah ayat yang keempat. Raja hari pembalasan. Selalu kita ulangi itu. Dan salah satu rukun iman kita, ya, tepatnya rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Ini prosesinya satu paket dari proses kematian, kemudian hari alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan hisab, ya, ditimbangnya amal baik, amal buruk, kemudian surga dan neraka. Nah ini rukun iman seorang mukmin. Tidak akan dikatakan dia muslim atau mukmin yang benar imannya sampai dia meyakini keenam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, iman kepada ya, hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini bagian daripada rukun, ya, pondasi dasar daripada kehidupan seorang muslim ataupun mukmin. Maka ini teman-teman sekalian harus kita fahami baik-baik bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Dan di hari itu nanti manusia akan dibangkitkan semuanya. Cukup banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini ya. Tentang masalah ayat Al-Quran ya. Tentang surah Al-Qiyamah, At-Taghabun, ya, Al-Zalzalah, ya, dan surah-surah yang lain. Ya, itu banyak menjelaskan tentang masalah hari kebangkitan ini. Dan juga Nabi SAW menjelaskan gitu kan. Karena akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan juga tanpa atau tidak terkhitan. Ya. Jadi memang akan dibangkitkan. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, betapa malunya laki-laki dan perempuan berkumpul. Maka kata Nabi SAW pada hari itu, Aisyah, bukan seperti yang engkau bayangkan. Ya. Tidak lagi orang berpikir, oh ini laki-laki, ini perempuan, lalu mereka saling melihat kena tanpa busana. Tidak, bukan seperti itu lagi. Rasionalnya adalah, kalau seandainya Anda berada di satu lokasi, naudzubillah, semoga tidak, tapi ini sebagai contoh saja. Anda berada di satu lokasi, lagi terjadi pembantaian massal. Ada musuh datang, mereka masuk ke satu negara dan mereka akan menghancurkan, ya, mereka akan membabi buta, membantai orang yang ada di sana. Anda bayangkan Anda di kondisi itu, kemudian di depan mata Anda ada orang, Anda sedang ingin menyelamatkan diri dari sabetan pedang musuh, ya, dari tembakan, ya, mungkin pistol atau senjatanya. Pada saat itu ada lawan jenis Anda lari tanpa busana depan Anda. Apakah Anda masih ada syahwat pada saat itu? Saya yakin Anda tidak akan berpikir itu ya. Karena memang tidak mungkin dalam kondisi genting seperti itu seseorang masih berpikir syahwat. Nah hari kiamat jauh lebih dahsyat daripada itu semuanya. Ya. Allah SWT gambarkan juga dalam surah Al-Hajj. Ya. Pada hari itu orang-orang terlihat seperti mabuk. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adaballahi syadid. Engkau melihat manusia sempoyongan seperti orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Itu semua disebabkan karena siksa Allah yang sangat pedih. Juga orang-orang hamil akan meletakkan bayinya, ya. Anak kecil akan beruban jadi tua. Itu digambarkan tentang masalah kondisi nanti di mahsyar. Memang sangat berat pada saat itu ya. Nah ada beberapa golongan orang-orang yang subhanallah Allah selamatkan di saat itu. Ini luar biasa nih. Allah selamatkan di saat itu. Penyelamatan ini ya karena memang ada amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Dan ingat teman-teman sekalian, tempat kita beramal adalah di dunia ini. Semasa kita hidup. Selama Anda masih mengikuti acara ini, berarti Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan. Kalau masa lalu Anda berisikan dosa-dosa, segera bertaubat kepada Allah SWT agar Anda tidak dihisap hari kiamat. Kalau Anda masih sedikit amal atau sudah beramal di masa lalu, maka tinggal Anda ulangi pada kesempatan ini. Atau Anda kerjakan sebaik mungkin supaya bisa menambah timbangan amal Anda hari kiamat. Nah ini, tidak ada lagi kesempatan beramal di akhirat nanti sana. Cuma ada kesempatan di sini saja. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan nanti tiba hari penyesalan di mana Anda sudah tidak bisa kesempatan, tidak punya kesempatan lagi beramal, gitu kan? Makanya Umar bin Khattab mengatakan hari ini amal tanpa hisab. Orang bisa berbuat sesukanya, tidak ada yang hisab dia. Dia mau berzina, dia mau berbohong, dia mau menipu, paling cuma dihardi kalau sebagian orang selesai. Atau kena hukuman manusia, masuk penjara selesai. Jadi ringan sebenarnya dibandingkan nanti di akhirat kata Umar ya radhiyallahu anhu. Nanti di sana justru hisab tanpa amal. Di sana akan ditimbang amalan, dihisab ya. Tapi tidak bisa lagi kita berbuat baik. Siapa yang punya masalah dengan Tuhannya, maka kembali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Kalau sama manusia, tidak akan pernah lolos sampai pemilik hak itu
memaafkannya atau malah mengambil pahala dia, atau kalau tidak cukup maka akan dibayar dengan dosa-dosa orang yang sedang dia atau sudah pernah dia zalimi yang akan dia tanggung di neraka nanti, wa na'udzubillah. Jadi memang ini kondisi dan keadaan yang sangat memilukan dan mengkhawatirkan setiap orang, dan sangat pantas kalau Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam surah Al-Hajj dan surah-surah yang lain bagaimana dahsyatnya keadaan tersebut. Bahkan anak kecil bisa beruban jadi tua, wanita yang menyusui bisa melepaskan bayinya, yang hamil bisa melahirkan, ya, orang semuanya sempoyongan. Nah, karena dahsyat sekali memang keadaan pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pada saat itu orang akan keringatan, dan keringatnya itu akan menutupi tubuh dia sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tertutup sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya. Nabi SAW menggambarkan ada orang yang sampai bahkan di mulutnya, gitu kan, sehingga dia sulit sekali untuk bernafas. Nah, ini kondisi dia saja di mahsyar itu, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan seperti itu Pak kondisinya. Jadi sulit sekali. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan yauma yafiru mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang ingin menyelamatkan dirinya. Lari orang dari yang lainnya gitu. Bayangkan orang-orang terdekat kita pun kita berusaha melarikan diri dari mereka karena khawatir mereka menuntut dan akhirnya mereka selamat dan kita tidak selamat. Tapi pada hari itu tentu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah Allah atau pengadilan Allah pasti akan berjalan, ya, sesuai dengan kemahadilannya, dan tidak ada lagi orang yang terzalimi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kalau itu perbuatan baik maka dia akan lipat gandakan balasannya, ya. Dan dia akan memberikan pahala yang sangat agung atau balasan yang sangat agung. Oleh karena itu teman-teman, seseorang harus berhati-hati sekali. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 7 golongan di mahsyar itu yang mereka akan selamat nanti. Saat orang lagi kepanasan, orang lagi ketakutan, orang akan menyaksikan banyaknya siksaan yang datang kepada orang-orang karena orang dibangkitkan dengan dia berjalan di atas wajahnya. Karena Nabi SAW dan dia berusaha menghindarkan wajahnya, ya, dari duri-duri yang ada. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya yang telah membuat mereka jalan di dunia di atas kaki, itu mampu membuat mereka jalan di atas wajah mereka nanti di mahsyar. Jadi luar biasa gitu, sangat dahsyat. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang masalah syafaat, ya, hadis syafaat kubra, bagaimana orang-orang karena sudah sangat jenuh, tidak tahu harus buat apa. Matahari pada saat itu cuma 1 mil jaraknya. Bahkan perawi hadis mengatakan saya tidak tahu apakah itu 1 mil jarak perjalanan atau 1 mil adalah mil yang digunakan oleh orang Arab. Dengan istilah kalau mereka mau menggoreskan celak di mata mereka, ini disilakan dengan mil juga. Jadi saking panasnya, saking dekatnya matahari sampai membuat mereka kepanasan luar biasa. Nah, ini teman-teman sekalian kondisinya. Nah, di saat itu ada orang-orang yang akan selamat nanti, dan semoga kita termasuk insya Allah. Tinggal Anda fahami 7 golongan ini dan Anda jadikan diri Anda salah satunya, maka Anda akan selamat. Apalagi kalau bergabung pada diri Anda beberapa sifat ini. Baik, ini adalah globalnya makna daripada hadis. Kita akan masuk teman-teman sekalian langsung saja mengambil faedah-faedah dari hadis. Faedah yang pertama adalah pentingnya seorang muslim dan mukmin berhati-hati sekali dalam menjalani roda kehidupan di muka bumi ini. Dia berusaha semaksimal mungkin setiap detik hidupnya berisi ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Dan jangan sampai terbuka pintu maksiat. Kalaupun terbuka, segera ditutup sama dia. Segera dia bertobat dan kembali kepada Tuhannya sebelum datang ancaman dan hukuman yang telah diancamkan untuk setiap jenis dosa. Tentunya masing-masing punya ancamannya. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, karena memang saatnya beramal di sini dan kita akan panen nanti di sana, ya. Tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan di muka bumi ini kemudian kita tidak mendapatkan balasannya. Ingat ayat Al-Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan akan diberikan balasannya, dia akan lihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti dia akan diperlihatkan dan dihukum. Maka harus hati-hati sekali. Baik, itu pelajaran pertama tentang pentingnya seorang muslim beramal soleh dan berhati-hati tentang selama dunia ini, dan berhati-hati tentang hari kebangkitan yang nanti dia akan dihisab di sana dan penentuan penyelamatan dia. Serta di akhirat cuma ada 2, surga tempat kenikmatan abadi, semoga Allah jadikan kita sebagai penghuninya, Allahumma amin, dan tanpa hisab insyaallah, atau neraka yang naudzubillah tempat siksaan abadi yang tidak bisa orang beristirahat sama sekali di sana. Baik, itu pertama. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah golongan pertama yang mendapatkan naungan itu. Dan ini saksi bahasan kita adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ini dia golongan pertama yang disebutkan Nabi SAW. Tentu ada alasan kenapa pemimpin disebutkan golongan pertama. Karena memang orang yang sampai pada jabatan ini, tingkatan ini,
dia berada di dua keadaan tadi saya bahasakan di awal pembukaan kita. Bisa dia panen pahala yang luar biasa karena kebijakan-kebijakan dia yang memakmurkan masyarakatnya, menyebarkan keadilan, menghidupkan pendidikan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kriminal dan kejahatan-kejahatan serta kemungkaran. Ini kan sumber pahala yang luar biasa. Di saat seorang pemimpin menjadi pemimpin, dengan satu tanda tangan dia, sekian proyek masjid bisa berjalan. Lembaga pendidikan, pementasan kemiskinan, gitu kan, penanggapan bencana misalnya. Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Dan dengan itu, dia panen pahala seluruh orang-orang tersebut. Contoh yang lain misalnya. Bukankah pemerintah, kayak di pemerintah kita, semoga Allah selalu jaga insya Allah dan makmurkan, serta Allah berikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan tugas mereka dengan benar, dan Allah balas apapun kebaikan yang sudah mereka berikan kepada negara kita, kepada masyarakat kita. Allahumma amin. Maka contoh misalnya, pada saat mau Ramadan, bukankah pemerintah mengiklankan? Ya. Presiden menginstruksikan, kemudian Menteri Agama menyampaikan. Dengan satu penyampaian saja, pemerintah memutuskan puasa Ramadan akan mulai esok hari. Bayangkan berapa ratus juta umat Islam di Indonesia yang sedang berpuasa, yang dipanen pahalanya oleh semua pihak pemerintah yang terlibat dalam masalah ini. Ini kan luar biasa. Satu instruksi. Dan bukan para pemimpin ini yang repot untuk melihat bulan misalnya. Tugaskan orang lain, pegawai. Coba bayangkan. Bukankah itu sebuah keputusan yang luar biasa? Pemerintah misalnya memutuskan program haji, yang itu, buat jemaah haji, memudahkan regulasi misalnya orang untuk umrah, tempat-tempat ibadah, masjid misalnya, pelaksanaan kurban, apa saja kebijakan-kebijakan yang ada, yang akhirnya orang-orang Muslim menjalankan sesuai dengan instruksi dan peraturan tersebut. Berapa banyak yang dia panen pahala? Ya? Berapa banyak orang yang berkurban, berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang puasa, berapa banyak orang yang haji dan umrah. Semua dipanen pahalanya oleh pihak pemerintah. Orang yang sedang menjabat itu luar biasa. Asal dia betul-betul tunggangi jabatannya, ya, untuk mendapatkan itu semua. Ya. Semoga pesan-pesan seperti ini sampai ke dalam hati para pemimpin kita. Supaya mereka memang targetnya adalah akhirat. Bagaimana mereka tunggangi. Mumpung Allah kasih kesempatan, tunggangi 5 tahun, 10 tahun itu. Agar bisa panen pahala, ya. Belum lagi kalau kita bicara maslahat umum. Tadi kalau kita bicara lingkup muslim. Sekarang kalau secara umum. Jembatan, ya, jalan raya, fasilitas umum lah, ya. Kendaraan umum, transportasi umum. Ini. Apa sajalah, air, listrik. Banyak sekali yang dipakai dan digunakan oleh umumnya masyarakat. Yang akan dipanen oleh pemerintah. Ya. Ini luar biasa pahalanya nih. Listrik setiap hari kita gunakan. Ada yang dipakai berdakwah, ada yang dipakai proses ngajar-mengajar, ada yang dipakai untuk mencari rezeki, memproduksi produk. Berapa banyak pahala yang bisa dipanen. Ini semua dipanen oleh seorang pemimpin. Karena di bawah naungan dia kebijakan itu semuanya. Ya. Kapan dia makmurkan, kapan dia berlaku adil, itu luar biasa. Ini sebagian kecil, masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Belum semua hewan pun yang hidup di wilayah dia. Kapan dia memberikan keputusan yang baik, ya. Penanaman pohon-pohon misalnya penghijauan, kata Nabi SAW tidak ada yang menanam pohon, ya, dan ada yang bernaung di bawahnya manusia, jin kah, atau hewan-hewan yang mengambil manfaat dari pohon tersebut, kecuali penanamnya akan dapat pahala. Bukankah pemerintah tinggal instruksikan saja, sudah jadi pemimpin, dan akhirnya penghijauan berjalan, atau dia mengadakan perawatan buat hutan-hutan, ya, kebun-kebun. Berapa banyak faedah pahala yang bisa didapatkan. Susah untuk dijangkau pahala para pemimpin yang seperti ini, kecuali dia yang menjabat, yang Allah amanahkan. Dan akhirnya dia pun menjalankan sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ini luar biasa kesempatannya. Atau keadaannya berbeda. Dia justru menunggangi itu hanya untuk urusan dunia. Mengumpulkan harta, ya, mengambil yang bukan haknya, gitu, menindas yang dia tidak sukai misalnya, walaupun sebenarnya orang itu tidak salah, dengan memenjarakan atau yang sejenisnya. Misal contoh, kezaliman-kezaliman mungkin yang umum biasa terjadi, maka ini akan menjadi bahaya buat dia, ancaman luar biasa. Kadang-kadang orang subhanallah mengatur sebuah strategi, dan dia lupa kalau Tuhannya maha melihat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah. Mereka mengatur tipu daya, aku pun mengatur tipu daya. Dan Allah mengatakan inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat dahsyat. Manusia hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Bisa. Jawabannya sangat bisa, wahai hamba Allah. Allah mampu untuk melakukan dan menghukum siapapun yang dia inginkan. Allah mampu mempermalukan dan membongkar tanpa disangka. Di negara kita banyak kan terbukti seperti itu, terbongkar.
Sehebat apapun dia menjaga ya kerahasiaan apa yang sedang dia lakukan. Ini luar biasa gitu ya. Kalau itu dosa sifatnya sendirian, dia berzina sendirian ya. Maka itu mungkin dengan dia taubat Allah tutup. Tapi kalau umum banyak orang yang kena efeknya, belum doa-doa orang yang terzalimi, ini jadi masalah besar buat dia. Allah akan bongkar itu dan Allah akan permalukan dia. Di dunia, di akhirat lebih berat lagi. Jadi bisa menjadi dua kondisi pemimpin tersebut. Dan kita berharap tentunya para pemimpin berusaha untuk meraih tadi bagian yang pertama, contoh yang pertama itu mereka berlaku adil. Dan ini kelompok pertama yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tentu banyak contohnya. Mulai dari Nabi SAW melakukan keadilan. Kemudian diikuti oleh Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ridwanullah alaihim. Yang Nabi SAW mengatakan, berpegang pada sunnahku, contoh-contohku dan contoh Khulafa Rasyidin setelahku. Anda mau cari apa? Contoh keadilan, di masa hidup Nabi SAW dan Khulafa Rasyidin ada. Anda mau cari kemakmuran, di masa mereka ada. Anda mau cari ya pengaturan tentang masalah tatanan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, semuanya ada. Hukuman-hukuman ada orang yang melakukan kriminal, juga ada. Tinggal seorang muslim mau mencontohi Rasulullah SAW atau dia mau contohi orang lain. Kiblatnya dia kemana nih? Gitu kan? Nah, tentu orang muslim yang benar adalah dia kembali kepada Nabi SAW sebagai utusan Allah, ya, sebagai guru dan pemimpin setiap orang beriman. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Dan di masa Khulafaur Rasyidin, itu memang 4 khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, ini terbagi menjadi bisa dibagi. Di masa Abu Bakar dan di masa Ali bin Abi Thalib di awal Khulafaur Rasyidin tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah dan di akhirnya tahun 37 sampai 40 Hijriah di masa Abu Bakar dan Ali, ini adalah masalah penyelesaian internal yang terjadi. Masalah-masalah yang terjadi. Di masa Abu Bakar munculnya nabi-nabi palsu, penolak pembayaran zakat dan segala macam. Bagaimana Abu Bakar mengambil keputusan sebagai pemerintah pada saat itu. Di masa Ali terjadi keributan di antara tengah-tengah umat Islam sampai terjadi percekcokan dan ada peperangan terjadi. Bagaimana Ali radhiyallahu anhu memecahkan permasalahan tersebut, ya. Kemudian di tengah-tengah di masa Umar bin Khattab tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. 10 tahun ini masalah ekspansi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi di situ mulai terbangun dengan sangat luar biasa sehingga pasukan muslimin bisa dikatakan tidak terkalahkan di masa itu. Di masa Uthman bin Affan masa kemakmuran, ya. Tahun 23 sampai 37 kurang lebih, ini adalah masa kemakmuran, di mana hampir setiap masyarakat mendapatkan pembagian-pembagian dari kemakmuran yang didapatkan oleh pemerintah. Nah ini contoh-contoh yang sangat baik yang bisa diambil sebagai pelajarannya. Tentu kalau kita ingin bahas teman-teman sekalian 7 golongan ini, per satu golongan aja bisa satu tema. Mungkin bisa sejam, 2 jam kita membahasnya, bahkan lebih daripada itu. Tapi karena ini kita akan padatkan 7 golongan ini dalam satu pertemuan, kita cukupkan insya Allah penjelasan tadi. Semoga ini Allah Subhanahu Wa Taala berkahi dan Allah sampaikan ke setiap pemimpin muslim pesan ini, baik di negara kita ataupun di tempat lain. Semoga bisa bermanfaat tentunya. Kemudian golongan yang kedua, yang ini berarti pelajaran yang ketiga, faedah ketiga dari hadis ya. Karena faedah pertama tadi tentang pentingnya seorang muslim memaksimalkan beribadah sebelum datangnya akhirat. Yang kedua adalah faedah kedua adalah golongan pertama yang akan dapat naungan Allah SWT adalah pemimpin yang adil. Dan sekarang kita masuk golongan faedah yang ketiga, ya golongan kedua tentunya, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting sekali. Wahai para orang tua, para ayah, para ibu, jangan pernah kesalahan Anda, pelanggaran-pelanggaran Anda dalam agama diwariskan pada anak-anak. Ini betul-betul satu prinsip yang ngawur dan salah. Mohon maaf saya bahasakan ini ya. Karena memang bagi saya ini salah fatal. Bagaimana bisa Anda dulu hamil di luar nikah, Anda biarkan putri Anda juga sama. Bagaimana dulu Anda mabuk-mabukan, Anda narkotika, Anda biarkan juga anak Anda merasakan hal yang sama. Padahal Anda tahu akibatnya. Bagaimana Anda malu pada saat itu, bagaimana Anda sempat hilang akal pada saat itu. Ya. Karena orang mabuk, lupa, hilang akal. Ya. Bagaimana terjadi pertengkaran, keributan, ya, perusakan citra dan segala macam. Kenapa Anda sekarang tidak perbaikin keadaan? Kenapa Anda tidak jadikan ini pelajaran? Saya sebagai bentuk penyempurnaan tobat saya perbaikin keturunan saya. Apa yang pernah saya terjerumus, anak-anak saya tidak akan terjerumus. Berapa banyak muslimah, seorang ibu yang mengatakan, saya juga dulu gak berjilbab kok, saya dulu gak bercadar, udah biarin saja anak-adik saya nanti sadar sendiri. Subhanallah. Ada satu lembaga pendidikan yang sempat saya berkunjung ke sana dan mengatakan itu. Kami heran ada di antara ikhwah kita sudah hijrah bersama istrinya bahkan sudah bercadar. Anaknya sekolah di sekolah Islam yang benar. Tapi begitu tamat, masuk kuliah, udah gak masalah. Disuruh buka jilbab, disuruh pakaian-pakaian ketat. Kenapa? Karena dulu juga, kata ibunya, saya juga dulu sadar sendiri, nanti biar saja anak saya sadar sendiri.
bukan karena dibawa dengan sebuah sistem. Subhanallah. Lalu untuk apa disekolahkan di awal dengan sekolah bagus, manhaj dan metode yang bagus, kemudian setelah itu Anda rusak kembali anak Anda. Kenapa biarkan dia tampil dengan jilbabnya, pakaian muslimahnya di kampusnya? Masalahnya apa? Justru biarkan dia yang mewarnai teman-temannya. Kenapa dia harus terwarnai? Ayo terbukalah pintu-pintu pergaulan bebas. Bisa hamil di luar nikah. Minimal pacaran. Pacaran bersama sama dengan ciuman, pelukan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya zina. Membuat anak itu terus dalam dosa besar. Merusak iman dia. Mencatatkan dosa buat dia. Bisa kena hukuman Allah. Anda pun dapat dosanya sebagai orang tua. Subhanallah. Ya. Kenapa justru tidak kita tutupin kekurangan kita dan kesalahan kita dulu sama Allah dengan cara memperbaiki anak kita. Kalau kita mengenal Al-Quran di umur 35 tahun dan 40 tahun misalnya, itu pun kita masih terbata-bata dalam membaca. Anak kita kalau perlu di bawah 10 tahun sudah harus hafal 30 juz Al-Quran. Itu kan banyak sekarang lembaga-lembaga yang memudahkan orang untuk melakukan itu. Kenapa tidak? Nah ini penting. Ya. Jadi bagaimana golongan kedua ini, yaitu berperan sekali orang tuanya dalam membentuk anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah SWT. Masa muda, masa belia, bukan masa untuk melakukan kemaksiatan. Persepsi di tengah-tengah masyarakat kita ini harus diperbaikin. Saya bicara terutama lingkup kaum muslimin. Kenapa harus, mau masih muda, puas-puasin. Puas-puasin apa? Dosa. Ya. Udah puas-puasin aja. Mabuk-mabukan, zina, seks bebas. Ya, apalah, ganggu orang. Bolos dari sekolah. Kadang-kadang ada orang tua, subhanallah, bangga cerita depan anaknya. Oh, ayah dulu itu, ibu dulu itu paling nakal di sekolah. Subhanallah. Kenapa diceritakan? Kenapa seakan-akan ini loh nak, dulu ayah itu begini, toh sekarang juga jadi orang sukses. Keliru. Tidak usah diceritakan aib Anda. Ceritakan yang baik-baik saja. Dulu ayah di sekolah itu lihat ada temannya ayah sangat pintar. Ada temannya ibu sangat pintar. Ibu dan ayah dulu berharap jadi seperti dia. Nah, nanti kamu seperti itu ya nak. Jadi kita tidak punya kelebihan, oke kita ceritakan tentang kelebihan orang lain. Biar anak kita mencontohinya. Jadi ini yang benar teman-teman sekalian. Jangan salah dalam mendidik anak. Kalau anak-anak muda ini tumbuh di atas ketaatan Allah. Apalagi kalau ada yang tampan, ada yang cantik. Kenapa selalu arahnya buat maksiat? Tampilkan dia sebagai ahli maksiat. Kenapa enggak mereka itu justru harus lebih terhormat. Lebih menutup auratnya. Tampil dalam kondisi tampan dan cantik dan faham agama. Orang beriman. Nah itu dia yang harus terjadi. Bukan malah kita terjerumuskan mereka pada hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, golongan keduanya adalah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti peran besar dari orang tuanya. Mereka pun akan panen pahala. Jadi memang anak-anak muda itu justru yang semangat pergi ke masjid sholat berjamaah ya laki-lakinya. Dari kecil dibawa ke masjid. Anak-anak perempuannya semua pakai jilbab gitu kan. Belajar agama, mereka biasa diskusi agama kalau lagi duduk. Dari kecil biasakan itu. Mendengar kisah tentang nabi-nabi, kisah tentang para sahabat, tentang sahabiat, tentang orang-orang saleh. Memahami tentang makna-makna surah-surah Al-Quran yang 114 itu apa saja nama-namanya. Kenapa Allah namakan itu. Membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kisah-kisah tentang umat sebelum kita. Kisah-kisah tentang umat-umat setelah kita. Kondisi orang nanti pada saat dibangkitkan. Ya, di hari kiamat nanti. Surga dan neraka. Itu yang diceritakan. Biarkan itu yang hidup di suasana rumah dan di majlis Anda. Nah ini yang sangat baik. Ya. Ini golongan kedua yang akan Allah Subhanahu Wa Taala naungi. Dan golongan yang ketiga ini faedah keempat dari hadis adalah dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah di sini disebutkan warajul, seorang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang umumnya dalam pendapat jumhur ulama yang diwajibkan ke masjid untuk sholat 5 waktu. Ya, pendapat Imam Ahmad dan teman-temannya yang lain itu berpendapat bahwasanya wajibnya laki-laki ke masjid pada saat sholat 5 waktu. Nah makanya laki-laki yang dikatakan hatinya terikat. Yang maksud terikat di sini adalah gelisah dari sholat ke sholat setelahnya. Dia tidak mau kehilangan. Ya, sebelum azan sudah wudhu, sibuk. Ini 5 menit lagi azan. Lalu dia sudah siap-siap untuk ke masjid. Bahkan dia sudah menunggu azan tersebut di masjid supaya tidak kehilangan ya sholat qobliyah, doa antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam. Ini semua punya keutamaan tentunya. Ya, bukan justru dengar azan, ya nanti aja deh, masih lama iqamahnya. Atau baru wudhu, antri panjang, akhirnya kehilangan qobliyah. Ya, kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Itu tidak bisa diperbaikin. Kalau Anda sudah masbuk 1 rakaat, Anda tidak bisa minta pada imam, tolong kembali ke rakaat pertama dong imam, saya mau sholat, supaya dicatat oleh malaikat dari awal. Gak bisa. Sudah sampai hari kiamat Anda tercatat hari itu masbuk. Gak bisa Anda perbaikin. Maka seseorang muslim harus jeli dalam masalah seperti ini. Bagaimana dia segera berada di bagian depan, saf depan, dalam mengerjakan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat menggembirakan dia. Ya. Terutama dalam masalah sholat tentunya. Ya. Jadi hatinya terikat dengan masjid. Sebagian ulama hadits mengatakan adalah dia dari habis sholat menunggu sholat setelahnya lagi. Itu menjadi target utama dia. Sambil diisi dengan aktivitas yang lain, iya. Tapi dia terikat
hatinya dengan masjid. Dan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan berarti setiap muslim menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat masjid tersebut sunyi ya. Tidak ada aktivitas, harusnya setiap muslim menghidupkan, apalagi kayak kita di Indonesia, terutama lagi di Jakarta Masya Allah, atau di sekitaran Jabodetabek ini. Jabodetabek ini luar biasa bagaimana ya masjid-masjid dan musola sangat banyak ya, yang rata-rata semuanya itu bisa ya kita datang dan sholat di sana. Nah ini golongan yang ketiga, yaitu orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan insya Allah ke faedah yang kelima dari hadis ini. Dan kita akan masuk menjelaskan golongan yang keempat yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saya ingatkan kembali, tadi sudah kita sebutkan golongan pertama adalah imam yang adil, golongan kedua adalah seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yaitu seseorang yang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Kita akan masuk langsung golongan keempat insya Allah. Ini faedah kelima dari hadis ya, karena tadi selain golongan-golongan ini kita sudah tambahkan faedah pertama bagi teman-teman yang belum mengikutinya atau yang sudah mengikuti tapi kita ingatkan kembali, yaitu tentang pentingnya seorang muslim menjaga seluruh amal-amal soleh dia ya, agar dia bisa selamat nanti di mahsyar. Golongan keempat ini yang merupakan faedah kelima dari hadis, yaitu dua orang yang saling berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu keunggulan Islam ya, di mana kita dianjurkan agar menjalin ukhuwah, dan ini terbagi dua. Ada ukhuwah yang umum, artinya kita mencintai semua muslim ya, dengan cara kita mendukung perbuatan baik dia dan kita mengingatkan kalau dia melakukan perbuatan buruk, tentu dalam pandangan agama Allah baik buruknya ya. Kemudian ada ukhuwah khusus. Khusus ini artinya kita mencari sesama jenis kita, laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan, kita mencari siapa yang lebih soleh dan soleha dari kita. Misalnya dia lebih baik sholat malamnya, lebih baik ibadah-ibadah secara umum, puasa-puasanya, zikirnya, dan seterusnya. Atau lebih tinggi ilmunya misalnya. Lebih dalam imannya, lalu kita jadikan dia sebagai sahabat kita. Nah ini kita jadikan sahabat kita. Dan kita menyatakan kepada dia, saya mencintai anda karena Allah. Nah ini sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW selain menjelaskan firman Allah SWT kepada muslimin di masa hidup beliau, yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antara kalian. Ini umum ya. Namun beliau juga lakukan yang khusus, yaitu beliau persaudarakan antara individual, seperti kasus Sa'ad dengan Abdurrahman radhiyallahu anhu ajma'in misalnya, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain memang yang dipersaudarakan secara individual. Nah mereka ini setelah saling mencintai karena Allah, mereka selalu bersama-sama, bersahabat lah ya. Saling mengingatkan, saling mendukung kalau berbuat baik, saling mengingatkan kalau terjadi kelalaian atau pelanggaran agama. Makanya di sini dikatakan dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya mereka tetap bersahabat selama masih berada di atas jalan Allah SWT, dan mereka berpisah kalau salah satunya misalnya melanggar agama dan diingatkan tidak mau dengar, maka kita memilih sahabat yang lain. Nah ini ciri khas Islam, bagaimana kita secara umum mengingatkan siapapun di depan kita yang sedang melakukan perbuatan salah. Ya, ini ukhuwah umum, persaudaraan umum, dan kalau mereka buat kebaikan kita dukung. Dan ada yang khusus adalah secara individu lagi. Jadi ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang juga sama, mendukung perbuatan-perbuatan baik dan melarang dan menghalangi perbuatan-perbuatan mungkar. Ini luar biasa ini ya, sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang luar biasa, karena memang mereka akan saling mengingatkan agar selalu baik dan meninggalkan keburukan. Nah ini golongan yang akan juga mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Baik, kita langsung masuk teman-teman sekalian ke golongan yang kelima, dan ini faedah keenam dari hadis, yaitu seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, dan cirinya wanita ini adalah dua, dzatu mansibin wa jamal, punya kedudukan tinggi, ya, wanita terhormat dan juga kecantikan. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah ini ujian yang berat ya bagi setiap laki-laki yang pas bertemu dengan seorang wanita yang Allah berikan kecantikan, kekayaan, kepintaran, kedudukan, kemudian mengajak dia untuk tidur bersama. Nah saat itu dia tolak, dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Tentu contoh yang paling baik di sini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada saat diajak oleh ya majikannya atau istri pemimpin Mesir pada saat itu yang terkenal dengan kecantikannya ya. Kemudian dia membiarkan Nabi Yusuf masuk ke kamarnya, kemudian dia tutup pintu, lalu kemudian dia mengajaknya berzina sambil mengatakan, hai talak, ayo lakukan, terserah kamu. Maksudnya silakan nikmati, gitu kan. Di kamar dia, di sebuah ruang seorang ratu, ya, pasti tentu wangi, cantik, rapi, mewah, itu kan pasti berkumpul semuanya di situ ya. Maka dia menolak Yusuf alaihissalam.
Dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Yusuf, kisah yang luar biasa. Bagaimana Yusuf AS berusaha menghindari, melarikan diri dari wanita tersebut. Ya. Dan di saat wanita itu mengejar Yusuf dan melewati ada patung di salah satu sudut kamarnya, dia sempat mengambil kain lalu dia tutup. Dan itu dianggap Tuhannya soalnya. Ya. Lalu Nabi Yusuf AS mengatakan, bagaimana bisa engkau malu dengan patung benda mati ini sementara aku tidak malu dengan zat yang maha hidup dan maha melihat. Maka Yusuf AS makin lari. Begitu Yusuf AS menuju ke pintu kamar wanita tersebut, maka wanita itu langsung menjamah baju Nabi Yusuf dan menariknya sehingga sobeklah. Subhanallah, kuasa Allah, waktu dibuka pintu, depan pintu ada sang raja atau suami si ratu tadi. Spontan si wanita ini subhanallah didukung oleh syaitan, dia mengatakan apa? Apa hukumannya bagi laki-laki yang ingin mengganggu istrimu? Subhanallah. Ya, dia sudah ketakutan jangan sampai suaminya tahu nih dia memang yang mau berbuat kejahatan. Maka Nabi Yusuf AS, dia yang menawarkan diri kepada aku tidak pernah sama sekali berpikir itu. Nah, untungnya si raja ini bijak. Dan dia adil. Dia tidak langsung spontan memvonis laki-laki ada dalam kamar dia bersama istrinya. Lalu istrinya mengatakan ini orang mau ganggu saya. Langsung spontan dia hukum laki-laki tersebut. Tidak. Dia punya kebijaksanaan dan akal yang sehat. Maka dia mengatakan panggil seseorang hakim lalu dia meminta pendapatnya. Hakim itu mengatakan kita lihat saja bajunya Yusuf. Kalau baju Yusuf itu sobek dari depan, berarti memang Yusuf yang mau memerkosa. Ya, sehingga si wanita ini berusaha menyelamatkan diri darinya dengan menyobek bajunya. Tapi kalau baju Yusuf sobek dari belakang, berarti memang yang salah wanita ini dan Yusuf yang benar. Waktu dilihat pakaiannya ternyata betul baju Yusuf AS robek dari belakang, gitu kan? Maka sang suami mengatakan, sungguhnya ini termasuk tipu daya kalian, ya, wahai para wanita. Maka bertobatlah, ya, karena sebenarnya kau yang salah. Tersebar berita di satu Mesir pada saat itu, kalau ya istri raja atau sang ratu tergoda dengan anak angkatnya sendiri. Maka dia karena marah, diundang seluruh wanita-wanita tersebut, terutama istri-istri pejabat, ditaruh satu ruangan, kemudian diletakkanlah pisau yang tajam dengan buah, ya, di setiap orang memiliki itu. Kemudian waktu ini menyuruh para Yusuf AS lewat di depan mereka. Waktu Yusuf lewat di depan mereka, saking tampannya Yusuf AS, ya, sampai Allah SWT menggambarkan fakabbarna wa qatta'na aydiyahun. Maka para wanita tersebut tiba-tiba bertakbir, ya, bersorak. Kemudian mereka mengatakan, ya, mereka memotong tangan-tangan mereka sambil mereka mengatakan, sungguhnya ini bukan manusia, ini malaikat. Ya, saking tampannya Yusuf AS. Ya. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Maka pada saat itu si ratu menunggang gitu dan mengatakan, fadzalika alladzi lumtunnani fi. Itulah yang kalian menyalahkan aku padanya. Laqad rawattu an nafsi fasta'sam. Aku tawarkan diriku tapi dia tolak. Wa in lam yaf'al ma amuru la yasjunanna. Wala yakuna minas sagirin. Kalau dia tolak apa yang aku perintahkan, maksudnya untuk zina dengan si perempuan ini, ya, saking luar biasa dia tergodanya oleh syaitan untuk berzina dengan Yusuf alaihissalam, maka dia mengatakan kalau dia tidak buat apa yang saya perintahkan, maka saya akan penjarakan dia atau dia termasuk orang yang terhina. Maka Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yadununa ilai. Ya. Ya Allah, sebenarnya penjara lebih aku cinta daripada apa mereka panggil ini. Ya. Tapi ringkas cerita dari semua ini teman-teman sekalian, tentu kalau kita bahas surah Yusuf akan panjang. Intinya adalah bagaimana Yusuf alaihissalam menolak wanita cantik seperti ini, kekayaannya, punya kedudukan untuk berzina karena takut kepada Allah. Dan ini akan berlaku pada semua laki-laki yang mendapatkan penawaran yang seperti ini tentunya. Kalau seandainya wanita punya kedudukan dan kecantikan pun ditolak, maka tentu lebih pantas kalau orang yang jelek dan tidak punya kedudukan. Berapa banyak orang yang sangat lemah imannya sehingga sangat mudah untuk berzina walaupun dengan perempuan yang jelek, bau, ya. Orang-orang yang pelacur yang banyak tidur sama laki-laki lain tanpa mempedulikan tentang masalah penyakit misalnya. Nah, kalau ada orang yang diuji seperti ini, maka dia akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia tolak perzinahan tersebut walaupun dari orang yang punya kedudukan. Nah, ini golongan yang kelima. Golongan yang keenam teman-teman sekalian adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Tentu ini bahasa kiasan, ya. Tangan kanan, tangan kiri kan biasa kita gunakan secara bersamaan. Tapi kalau orang menginfakkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya kalau tangan kirinya pun, ya, tidak mengetahui bagaimana dengan orang lain. Jadi ini bahasa kiasan tentang masalah orang lain tidak mengetahuinya. Nah, ini khusus kelebihan bagi orang yang suka berinfak tapi dia merahasiakannya. Nah, ini penting, ya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat mencintai seorang hamba yang suka bertakwa, yang kaya dan juga suka merahasiakan amalnya. Ya, jadi kalau kita ada dua kondisi, ya, tentang masalah sedekah. Bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Nah, ini tergantung kondisi dan keadaan. Kalau misalnya Anda sedang di jalan raya, tiba-tiba ada seorang ibu tua, bapak tua minta uang. Berikan saja. Walaupun depan umum, jangan Anda mengatakan, oh saya akan riak kalau saya berikan.
Enggak. Saat itu bukan masalah riyaknya. Saat itu memang Anda berinfak dalam kondisi memang terlihat oleh orang lain. Karena memang kondisinya di depan umum. Tidak mungkin kan gitu. Anda sedang diajak oleh seorang ustadz atau ustadzah untuk berinfak di satu lembaga yayasan. Anda kebetulan sedang hadir di acara mereka. Maka kemudian Anda berinfak. Siapa yang menyumbang Bapak Ibu sekalian? Oh saya menyumbang, silakan 100 juta, 50 juta, 1 juta, 100 ribu, 50 ribu, 1000 rupiah. Terserah Anda gitu kan, antara Anda sama Allah SWT. Tapi pada saat itu dia berinfak. Orang semua lihat. Tinggal bagaimana dia kontrol agar jangan sampai riya. Itu aja. Nah, ini harus terang-terangan, nggak mungkin tidak kan gitu. Ya, contoh saja. Atau sembunyi-sembunyi. Di saat memang Allah mudahkan hanya Anda dengan si pengemis itu. Hanya Anda dengan seorang kerabat yang sedang WA kepada Anda. Sudah Anda saja yang tahu. Antara Anda sama dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Anda sembunyikan. Kalau Anda sengaja cerita apa yang sudah Allah berikan kesempatan untuk disembunyikan, nah ini bisa riya. Nah ini kondisi penjelasan tentang masalah berinfak. Nah kalau ada orang yang berinfak dan pas lagi sembunyi, dia tidak ekspos. Nah di saat itulah, insya Allah dia akan mendapatkan masuk dalam golongan yang keenam ini. Baik, golongan yang terakhir, yang ketujuh teman-teman sekalian adalah seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian matanya meneteskan air mata. Nah ini punya kedudukan tersendiri ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka dua mata yang meneteskan air mata karena Allah. Apakah karena dia membayangkan dan menikmati banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau misalnya dia memang ya selamat dari dosa-dosa ya. Atau dia pernah berbuat dosa lalu dia sekarang sudah tobat, dia sudah hijrah, dia tangisin itu. Atau dia mendengar tentang ayat-ayat surga, dia berharap masuk jadi penghuninya, sehingga dia menangis. Atau dia dengar tentang ayat-ayat neraka dan ancaman, maka dia merasa sedih dan merasa takut. Nah ini semua berarti takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini memang dikatakan khalian, lagi sendirian. Ya, kalau ada orang menangis di depan umum, sengaja dia buat, maka itu bisa riya. Atau mungkin ada seseorang tentu tidak masuk dalam riya. Kalau ada seorang penceramah, tidak sengaja dia lagi sebutkan ayat, sebut hadis, dia tersentuh. Dia tidak bisa menahan. Sebagian para ulama-ulama kita seperti itu kondisinya kan. Maka itu juga insya Allah semoga Allah menjaga hati mereka tidak riya. Maka ini juga tentunya aman ya. Ini juga tentunya aman. Tapi kalau ada orang sengaja dia buat tangisan tersebut ya, agar dia dikatakan mudah sedih, menangis karena Allah, maka itu antara dia sama Tuhannya. Tentu ini tidak masuk dalam golongan ini tentunya ya. Ini 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini, dan saya ingin menambahkan sebagai penutup dan kita akan jawab pertanyaan selain insya Allah. Ada juga hadis yang lain yang menambahkan satu golongan lagi, yaitu kata Nabi SAW, siapa yang meminjamkan uang kepada orang, pemilik piutang ya, dan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang orang lain, maka dia akan dapat naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah ini juga golongan ditambahkan dari 7 golongan ini tentunya ya, yaitu kelebihan orang yang mengutangkan orang lain dan memaafkan atau memberikan tenggang waktu. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.